Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Mr. Jul Tutorial. Kita akan lanjut belajar soal-soal TPS. Nah, tipsnya sebelum dibahas, teman-teman bisa pause videonya supaya teman-teman bisa coba dulu untuk berlatih. Oke, kita mulai dari soal nomor 21. Soal nomor 21, nilai dari 1 dibagi akar 1 tambah akar 2 ditambah 1 dibagi akar 2 tambah akar 3 tambah 1 dibagi akar 3 tambah akar 4 dan seterusnya sampai ditambah 1 dibagi akar 8 tambah akar 9 adalah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, biasanya akan ada yang saling menghilangkan. Kita akan cek. Coba kita mulai dari sini. Kita pisahkan 1 dibagi akar 1, saya tulis 1 ya. 1 tambah akar 2. Nah, coba teman-teman kalikan dengan akar sekawan. Berarti dikalikan 1 minus akar 2 dibagi 1 minus akar 2. Oke, kalau teman-teman kalikan nanti hasilnya pasti 1 minus akar 2. Kemudian dibagi di sini, teman-teman kalikan nanti hasilnya pasti minus 1. Oke, betul ya? Jadi yang pertama ini bentuknya menjadi 1 minus akar 2 dibagi minus 1. Oke, kemudian kita cek yang kedua nih. Di sini saya pisahkan di sini, cek kedua. 1 dibagi akar 2 tambah akar 3. Dengan cara yang sama kita kalikan dengan akar sekawan ya. Akar 2 minus akar 3. Di sini juga akar 2 minus akar 3. Di atas sudah pasti akar 2 minus akar 3. Nah, penyebutnya ternyata sama, yaitu minus 1. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi bentuk yang kedua ini menjadi akar 2 minus akar 3 dibagi dengan minus 1. Nah, kalau teman-teman teruskan nanti yang bentuk ketiga ini menjadi akar 3 minus akar 4 dibagi minus 1. Dan seterusnya ditambah-tambah dan ujungnya menjadi akar 8 minus akar 9 dibagi minus 1. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini penyebutnya sudah sama-sama minus 1, jadi kita abaikan aja. Nah, yang pasti di sini ada bagian yang saling menghilangkan. Misalkan yang ini. Minus 2 ketemu dengan akar 2 hilang. Minus akar 3 dengan akar 3. Kemudian minus akar 4 pasti hilang. Dan ini di sini akar 8 juga hilang. Jadi sisanya adalah yang depan. Yang depan di sini ada 1 ya. 1 kemudian sisa yang belakang di sini ada minus akar 9. Jadi akar 9. Tadi penyebutnya minus 1, jadi di sini tetap minus 1. Oke, jelas ya? Akar 9 itu 3, berarti 1 dikurang 3 dibagi minus 1. 1 kurang 3 minus 2 dibagi minus 1, jadi minus 2 dibagi minus 1 sama dengan 2, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 22, selisih dua bilangan adalah 6. Dan jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 32, teman-teman. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Oke, misal dua bilangan tersebut saya misalkan sebagai X dan Y gitu ya. Nah, di sini selisih dua bilangan adalah 6. Jadi saya misalkan X-nya itu lebih besar daripada Y. Jadi X dikurangi Y, di sini kita peroleh nilainya 6. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 32. Itu artinya X tambah Y sama dengan 32, teman-teman. Oke, pertanyaan berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Oke, selisih dari kuadrat itu artinya begini. Jadi kita kuadratkan, kemudian kita selisihkan. Oke, caranya sebenarnya teman-teman bisa cari X dan Y-nya dengan cara eliminasi dari kedua persamaan ini. Tapi di sini saya akan menggunakan rumus. Teman-teman pasti ingat nih, rumus dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, rumusnya adalah teman-teman tulis di sini X, di sini Y, di sini juga X, di sini Y. Kemudian yang ini teman-teman bisa tulis sebagai plus, ini minus. Gitu ya? Benar ya? Oke, X tambah Y ini kan nilainya sudah ada 32, teman-teman. X dikurang Y juga sudah ada, nilainya 6. Jadi, tinggal kita kalikan. 32 kali 6, berarti 192 ya. Oke, 192 berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23.
Jika P sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah 16 dan Q sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 23. Maka, oke, berarti di sini kita mencari hubungan antara P dan Q. Tugas pertama kita berarti menghitung nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Kita mulai dengan P. P di sini kan 2 tambah 3 tambah 4, kemudian di sini 16. Teman-teman pasti langsung tahu ya, di sini pasti ada sebanyak 15 suku karena satunya nggak ada, gitu ya. Oke, ini memenuhi deret aritmatika, suku pertamanya 2, bedanya juga 1 ya. Jadi kita bisa gunakan SN di sini. SN itu N dibagi 2. Di sini ada A, suku pertama, dan di sini UN, biasanya suku terakhir ya. Oke, karena di sini N-nya 15, teman-teman langsung ganti aja di sini N-nya 15. Jadi N 15, 15 dibagi 2, A di sini adalah si 2 di sini, yang pertama ya, tambah UN di sini kita gunakan 16. Oke, 15 bagi 2, 2 tambah 16, 18. 18 bagi 2 kita punya 9, kali 15 kita punya 135 teman-teman. Ini adalah nilai dari si P-nya. Oke, P-nya kita sudah dapat. Sekarang kita mencari Q-nya. Oke, Q-nya di sini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 23. Oke. Nah, teman-teman, supaya kita tahu jumlahnya dengan menggunakan rumus SN, teman-teman harus tahu di sini yang 23 ini suku keberapa gitu. Jadi kita misalkan sebagai UN, teman-teman. Itu ya. Oke. Di sini juga memenuhi deret aritmatika yang suku pertamanya adalah 3. Bedanya itu selisih antar suku 5 ke 3, 7 ke 5 berarti 2 ya. Berarti UN-nya teman-teman masih ingat rumusnya ya. Suku pertama atau A ditambah N kurang 1 kali B. UN-nya kita ganti 23, A-nya 3, N minus 1 kali B. 3-nya kita pindahkan teman-teman, nanti ini B-nya harusnya sudah diganti dengan 2 ya teman-teman ya. Di sini 2 harusnya. Oke, 3 kita pindahkan, di sini 20, kita peroleh di sini 20 ya teman-teman, 20 sama dengan N kurang 1 kali 2, sama-sama kita bagi 2, di sini 10, 10 sama dengan N kurang 1, berarti N-nya 11 teman-teman. Oke, N-nya kita sudah peroleh 11, berarti ini Q-nya adalah S11 teman-teman. S11 dengan rumus yang sama, berarti N-nya 11, kita bagi 2. Suku pertamanya di sini kita punya 3. Kemudian kita jumlahkan dengan suku terakhir, di sini kita punya 23. Oke. Kemudian kita lanjut, 11 dibagi 2. Di sini 26 ya. 26 kita bagi dengan 2, di sini kita peroleh 13. Berarti S11, 11 kali 13 kita peroleh 143 teman-teman. Oke, S11 di sini adalah nilai dari si Q. Oke, P-nya sudah dapat, Q-nya sudah dapat, P-nya 135, Q-nya 143. Jelas ya, bahwa si P di sini pasti lebih kecil dari si Q. Itu ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 24, seorang murid diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan, tetapi soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah, oke, misal di sini saya tulis soalnya nomor 1, 2, 3 sampai 10 ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, teman-teman. Jadi ini wajib. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman sudah punya 5 soal. Sementara diminta 9. Nah, berarti teman-teman masih butuh 4 soal lagi. 4 soal lagi kita pilih dari soal nomor 6 sampai 10. Artinya dari 5 pilihan kita pilih 4. Oke. Nah, cara memilih 4 soal dari 5 soal
berarti kita gunakan kombinasi. Nah, kenapa kombinasi? Karena gini, teman-teman. Ini kita nggak lihat urutannya. Urutan tidak jadi masalah. Artinya gini, kalau teman-teman mengerjakan soal nomor 6, 7, 9, itu kalau saya balik, teman-teman mengerjakan nomor 9, 7, 6, itu artinya sama. Jadi urutan tidak terlalu jadi masalah. Jadi di sini kita gunakan kombinasi pilihan yang ada 5 soal di sini. Kemudian teman-teman harus memilih 4. Oke, teman-teman ada yang masih ingat rumus kombinasi? Pertama adalah 5 faktorial di sini. Oke, yang ini dulu ya. Kemudian 5 faktorial di sini, 5 dikurang 4, angka di sini, faktorial. Kemudian teman-teman kalikan sekali lagi dengan 4 faktorial. Gitu teman-teman. Jadi 5 faktorial, di sini 1 faktorial, 4 faktorial, berarti teman-teman 5 kali 4 faktorial. 1 faktorial 1, berarti di sini hanya ada 4 faktorial. Kita coret, maka yang tersisa hasilnya adalah 5. Jadi banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah 5, teman-teman. Bisa ya teman-teman ya? Oke, mungkin saya review kalau untuk rumus kombinasi. Misal saya punya di sini N, di sini R. Di sini rumusnya adalah N faktorial. N dikurang R faktorial, kemudian dikali R faktorial. Tapi ada trik teman-teman jadi gini. Jadi kalau teman-teman ketemu misalkan di sini saya punya 5 ya, kemudian di sini 1, kombinasi 5 1. Ini kalau teman-teman di sini muncul angka 1, ini jawabannya pasti langsung yang ini, yang atas teman-teman. Jadi ini langsung jawabannya 5. Jelas ya? Jadi kalau misalkan saya punya kombinasi 10 1, ini langsung aja teman-teman hasilnya adalah 10. Langsung yang di sini. Oke. Begitu pula kalau misalnya selisihnya 1. Misalnya di sini saya punya 3, di sini 2. Nah, ini selisihnya kan 1 nih. 3 dan 2 selisihnya 1. Teman-teman langsung tahu hasilnya adalah 3, teman-teman. Jadi yang di sini langsung. Contoh misalnya, saya punya kombinasi 7 6. Nah, teman-teman langsung aja. Jawabannya adalah pasti 7. Jadi soal yang di atas sebenarnya kita bisa lebih cepat. Di sini kombinasi 5 4, selisihnya 1. Jadi jawabannya pasti adalah angka yang di atas di sini. Jawabannya adalah 5. Oke, jelas ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 25. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Oke, di sini saya yakin teman-teman bisa langsung tahu ya, P di sini pasti 21. Lebih besar dari 14, kurang dari 28, dibagi 7 habis. Oke, ya jelas ya. Kemudian Q adalah bilangan ganjil di antara 23 dan 27. Bilangan ganjil di antara 23 dan 27 itu kan cuma satu ya, yaitu 25. Oke, maka pernyataan yang paling tepat adalah, oke di sini P-nya 21, Q-nya 25. Jelas dong, berarti si P di sini lebih kecil dari si Q. Oke, apakah pilihannya ada teman-teman? Oke, pilihannya adalah yang C. Oke, ini simpel ya teman-teman. Oke, teman-teman kita sudah sampai di part 5. Teman-teman boleh tulis kesan dan pesannya di kolom chat ya. Oh ya, kalau teman-teman suka dengan video ini boleh like atau share video ini ke temannya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.